Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektare. Satu objek cagar budaya ini berada di sisi jalan bypass Brigjen Darsono, Cirebon. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Karena itu Gua Sunyaragi disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu kompleks gua tersebut dikelilingi oleh danau yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dulu terdapat Danau Jati saat ini sudah mengering dan dilalui jalan bypass Brigjen Darsono, Sungai Situngkul, lokasi pembangkit listrik tenaga gas, Sunyaragi milik PLN, persawahan dan menjadi pemukiman penduduk. Selain itu di gua tersebut banyak terdapat air terjun buatan sebagai penghias, dan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakungwati sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Pada masa kepemimpinan Sultan Sepuh kelima Sultan Syafriuddin Matangaji, Sultan Sepuh kelima melakukan banyak perbaikan pada kompleks Taman Sari Gua Sunyaragi yang digunakan sebagai tempat menghusukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus markas besar prajurit kesultanan dan gudang serta tempat pembuatan senjata. Di samping Taman Sari Gua Sunyaragi, Kesultanan Kasepuhan memiliki markas prajurit lainnya, yaitu di Desa Matangaji yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Aktivitas yang ada di Taman Sari Gua Sunyaragi kemudian menarik perhatian Belanda untuk kemudian menyerangnya. Sultan Sepuh kelima Sultan Syafriuddin Matangaji pun gugur pada tahun 1786, tidak lama setelah wafatnya Sultan Sepuh kelima Sultan Syafriuddin Matangaji. Saudara Sultan yaitu Pangeran Raja Hasanuddin menggantikan dirinya untuk memimpin Kesultanan Kasepuhan, sementara Taman Sari Gua Sunyaragi hanya tinggal puing-puing akibat penyerangan Belanda. Pada tahun 1852, Pangeran Adiwijaya yang kelak menjadi wali bagi Pangeran Raja Satria, membangun kembali dan memperkuat Taman Air Gua Sunyaragi. Dia mempekerjakan seorang arsitek beretnis Tionghoa, namun kemudian arsitek tersebut ditangkap dan dipaksa mengatakan seluk-beluk Taman Air Gua Sunyaragi kepada Belanda untuk kemudian dibunuh. Terbongkarnya aktivitas di Taman Air Gua Sunyaragi membuat Pangeran Adiwijaya memerintahkan kepada para bawahan dan para prajurit untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya keputusan diambil untuk mengungsikan seluruh persenjataan dan para prajurit keluar dari Taman Air Gua Sunyaragi, sehingga penyerangan Belanda yang terjadi kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi, atau sering disebut sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya, yang artinya sepi, dan ragi, yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Kompleks Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Selain itu ada Gua Pandai Kemasan yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanannya.
Perbekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Gua pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat, digunakan bangsal Jinem, akan tetapi kala Sultan beristirahat, di Mande Beling. Sedang Gua Padang Ati atau Hati Terang, khusus tempat bertapa para sultan. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak penguasa pada zamannya, secara garis besar Taman Sari Sunyaragi adalah taman tempat para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Bagian-bagiannya terdiri dari 12 antara lain. Bangsal Jinem sebagai tempat Sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih. Gua Pengawal sebagai tempat berkumpul para pengawal Sultan. Kompleks Mande Kemasan yang sebagiannya sudah hancur. Gua Pandekemasang sebagai tempat membuat senjata tajam. Gua Simanyang sebagai tempat pos penjagaan. Gua Langse sebagai tempat bersantai. Gua Peteng sebagai tempat nyepi untuk kekebalan tubuh. Gua Arga Jumut sebagai tempat orang penting keraton. Gua Padang Ati sebagai tempat bersemedi. Gua Kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar langgeng jabatan. Gua Lawa sebagai tempat khusus kelelawar. Gua Pawon sebagai dapur penyimpanan makanan. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi memiliki dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Caruk Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari, yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, Cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi lalu beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Taman Sari dibangun karena pesanggerahan Giri Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon, yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati, sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon, yang terjadi pada tahun 1529 M, dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai candra sengkala benteng Tinataan Bata yang menunjuk angka tahun 1529 M. Di Taman Sari Gua Sunyaragi ada sebuah taman candra sengkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi, yang menunjuk angka tahun 1529. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura, candi bentar, yang sama besar bentuk dan penggarapannya. Pangeran Kararangen hanya membangun kompleks Gua Arga Jumut dan Mande Kemasan saja. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif ragam rias yang muncul serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik atau Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo. Misalnya, pada bangunan Balai Kambang, Mande Beling dan Gedung Pesanggerahan, bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia. Namun, umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu. Gaya Cina terlihat pada ukiran bunga seperti bentuk bunga persik, bunga matahari dan bunga teratai.
Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah lama hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Penempatan keramik-keramik pada bangunan Mande Beling serta motif mega mendung seperti pada kompleks bangunan Gua Arga Jumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Cina. Selain itu ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seseorang keturunan Cina melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tienio atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Nah, ini ada pintu menuju ke aula dan ini tertutup. Tengah. Misalnya, relung-relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada tiap-tiap pasalatan atau musola, adanya beberapa pautlon atau tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Hal tersebut menjelaskan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi juga mendapat pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Gua Sunyaragi didirikan pada zaman penjajahan Belanda sehingga gaya arsitektur Belanda atau Eropa turut memengaruhi gaya arsitektur Gua Sunyaragi. Tanda tersebut dapat terlihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan Kaputren, bentuk tangga berputar pada Gua Arga Jumut dan bentuk gedung pesanggrahan. Secara visual, bangunan-bangunan di kompleks Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral. Kesan sakral dapat terlihat dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Ati dan Gua Kelangenan, tempat salat dan paudon atau tempat untuk mengambil air wudhu, lorong yang menuju ke Arab dan Cina yang terletak di dalam kompleks Gua Arga Jumut, dan lorong yang menuju ke Gunung Jati pada kompleks Gua Petang. Di depan pintu masuk Gua Petang terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda masyarakat lokal, jika seorang gadis memegang patung tersebut maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Kesan sakral tampak pula pada bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Selain itu ada pula patung Haji Balela yang menyerupai patung Dewa Wisnu. Pada tahun 1997 pengelolaan Gua Sunyaragi diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Keraton Kasepuhan. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi fisik Gua Sunyaragi. Kurangnya biaya pemeliharaan menyebabkan lokasi wisata Gua Sunyaragi lama-kelamaan makin terbengkelai. Tahun 1852, taman ini sempat diperbaiki karena pada tahun 1787 sempat dirusak Belanda. Saat itu, taman ini menjadi benteng pertahanan. Tan Sam Kei, seorang arsitek Cina, konon diminta Sultan Adiwijaya untuk memperbaikinya. Namun, arsitek Cina itu ditangkap dan dibunuh karena dianggap telah membocorkan rahasia Gua Sunyaragi kepada Belanda. Karena itu, di kompleks Taman Sunyaragi juga terdapat patok bertulis "Kuburan Cina".
Pada tahun 1884, Ratu Adima istri Sultan Sepuh Raja Atmaja mendirikan gedong pesanggerahan. Di antara yang membantu pembangunannya ialah Bapak Katma dari wilayah Sumber. Fungsi dari gedong pesanggerahan adalah sebagai tempat peristirahatan keluarga keraton. Bersamaan dengan pembangunan gedong pesanggerahan juga dibuat sandaran air untuk kolam yang berada di depannya. Pemugaran Taman Sari Gua Sunyaragi pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1937 sampai tahun 1938. Pelaksanaannya diserahkan kepada seorang petugas Dinas Kebudayaan Semarang. Namanya, Krisman. Ia hanya memperkuat konstruksi aslinya dengan menambah tiang-tiang atau pilar bata penguat, terutama pada bagian atap lengkung. Namun kadang-kadang ia juga menghilangkan bentuk aslinya, apabila dianggap membahayakan bangunan keseluruhan. Seperti terlihat di Gua Pengawal dan sayap kanan-kiri antara Gedung Ginem dan Mande Beling. Pemugaran terakhir dilakukan Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memugar Taman Sari secara keseluruhan dari tahun 1976 hingga 1984. Bangunan tua ini hingga kini masih ramai dikunjungi orang, karena letaknya persis di tepi jalan utama. Tempat parkir lumayan luas, taman bagian depan mendapat sentuhan baru untuk istirahat para wisatawan. Terdapat juga panggung budaya yang digunakan untuk pementasan kesenian Cirebon. Namun keadaan panggung budaya tersebut kini kurang terurus, kolam di kompleks Taman Sari pun kurang terurus dan airnya mengering.